Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa membersamai teman-teman semua untuk saling berbagi motivasi, inspirasi, cerita-cerita yang penuh dengan semangat, cerita yang bisa membangkitkan motivasi untuk meraih sukses. Sahabat semua, setiap orang sukses yang meraih kemenangan dengan perjuangannya pasti melewati yang namanya ujian. Di balik kesuksesan itu pasti ada ujian yang begitu keras, ada ujian yang bahkan sangat susah untuk kita lewati. Akan tetapi dengan perjuangan yang pantang menyerah, alhamdulillah kita semua bisa melewati kesulitan itu. Maka dari itu teman-teman semua sangat perlu untuk kita tanamkan dalam diri yang namanya alasan-alasan yang membuat kita untuk bisa tetap semangat, untuk tetap bisa menjadi orang yang tangguh melewati ujian-ujian itu. Maka jadikanlah alasan ini sebagai suatu motivasi agar suatu saat nanti kita semua tidak jalan di tempat atau bahkan belum selesai perjuangan langsung mundur. Salah satunya ialah yang pertama, apa yang mereka katakan belum tentu benar. Sangat betul, apa yang dikatakan orang-orang di luar sana yang meremehkan kita semua belum tentu benar. Karena kenapa? Yang mengetahui diri kita sendiri adalah kita sendiri. Yang mengetahui bakat kita, kekurangan kita semua cuman kita sendiri. Jadi jangan pernah mendengarkan perkataan orang lain, jangan pernah mendengarkan ocehan orang lain, hinaan orang lain. Karena kenapa? Apa yang mereka katakan, apa yang mereka hinakan kepada kita belum tentu itu benar. Belum tentu benar. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa kamu nggak pantas sekolah tinggi, kamu tidak pantas untuk menjadi begini begitu, kamu tidak pantas untuk menjadi orang hebat, jangan pernah dengarkan. Jangan pernah dengarkan. Intinya ocehan, hinaan mereka jadikan sebagai suatu sumber semangat, sumber spirit, sumber kekuatan bahwa saya harus buktikan kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan adalah sesuatu yang tidak benar, dan saya akan buktikan bahwa saya bisa menjadi orang sukses. Ingat sahabat semua, kawan-kawan semua, tidak ada perjalanan dalam menuntut ilmu untuk meraih sukses tanpa ada ujian. Ujian merupakan merupakan salah satu hal yang paling menguji setiap orang-orang yang berusaha. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kamu itu tidak bisa, kamu tidak mampu, acuhkan saja, tidak usah didengarkan. Jadikan sebagai suatu sumber motivasi dan buktikan kepada mereka bahwa kamu bisa menjadi orang sukses. Yang kedua ialah orang yang menghina kamu belum tentu dia lebih baik dari diri kamu sendiri. Jadi ada banyak alasan kenapa orang-orang meremehkan kita. Ada banyak faktor yang dijadikan sebagai alasan untuk menjatuhkan semangat yang kita bangun dari jauh-jauh hari. Bisa saja orang yang menghina itu tidak lebih baik dari kita, bahkan dia cuman mau membuat kita supaya berhenti untuk berusaha. Dia ingin mau melihat kita hancur. Maka buktikan bahwa kamu itu bisa. Buktikan bahwa usaha yang kita bangun dari awal ini merupakan usaha yang betul-betul tidak ada yang namanya menyerah, tidak ada yang namanya untuk mundur, tidak ada. Ketika orang itu bahasanya kita lebih baik dari dia, jangan juga malah menghina balik, tidak boleh. Justru kita harus berlapang dada, kita harus menerima itu sebagai suatu motivasi untuk kita sendiri. Kita harus menjadikan kelebihan yang kita miliki untuk membangun diri kita sendiri, untuk membangun semangat orang lain. Kita harus menjadikan semangat yang kita miliki, bakat yang kita miliki untuk merangkul teman-teman yang di luar sana untuk bisa bangkit kembali untuk mengejar cita-cita mereka. Bukan malah menjatuhkan mereka, tapi kita wajib untuk merangkul mereka, untuk memanggil mereka untuk meraih kesuksesan bersama-sama. Jadi sahabat semua, kalau kita lebih baik dari mereka atau dia lebih baik dari kita, intinya jadikan
semua yang kita miliki, kekurangan ataupun kelebihan yang kita miliki sebagai sumber semangat, sumber motivasi agar bisa menjadi contoh yang baik buat orang lain. Yang ketiga ialah di saat kamu mau mundur atau menyerah, orang-orang yang meremehkan kamu, yang mengecilkan kamu bakalan bahagia, bakalan tertawa lepas. Karena kenapa? Dia merasa berhasil dan bahkan lebih lebih menghina kamu ketika kamu memilih untuk mundur. Karena kenapa? Ocehan segitu saja kamu bisa mundur, penghinaan begitu saja kamu bisa rapuh dan sebagainya. Justru ocehan, hinaan dari orang-orang itu sebagai suatu ujian awal untuk meraih sukses, untuk menghadapi ujian-ujian yang bahkan lebih sulit di hari nanti. Jadi ketika kamu dihina terus malah memilih mundur atau bahkan menyerah, mereka pasti bakalan ketawa lepas, mereka pasti bakalan bahagia. Karena kenapa? Karena mereka berhasil meruntuhkan semangatmu, karena mereka berhasil membuat kamu berhenti untuk mengejar cita-cita. Jadi jangan pernah mau menyerah, jangan pernah mau mundur ketika kamu diuji dengan ocehan, hinaan, makian dari orang-orang di luar sana. Kamu tidak perlu untuk mencari dukungan orang lain, tidak usah. Karena kenapa? Pasti orang tuamu mendukung kamu, pasti Allah selalu mendukung kamu, terutama pada diri kamu sendiri. Ketika kamu yakin dengan usahamu, ketika kamu yakin dengan apa yang kamu perjuangkan, yakin dan percaya, bismillah, dengan doa dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kamu pasti bakalan bisa meraih kesuksesan itu. Jadi ketika ada yang menghina, kamu jangan pernah memilih untuk mundur. Saya sedikit bercerita, waktu saya mendaftar kuliah, bahkan banyak orang yang menghina saya. Bahkan ada salah satu orang yang mengatakan bahwa kamu itu nggak pantas, kamu tidak pantas untuk kuliah di perguruan tinggi, kamu tidak pantas untuk mendapatkan pekerjaan itu karena kamu tidak mempunyai uang. Tapi perkataan itu bahkan menjadikan saya untuk tambah semangat. Kenapa? Karena saya akan buktikan kepada dia bahwa saya bisa dan setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk meraih kesuksesan. Jadi bismillah saja, kamu yakin kamu pasti bisa dengan berdoa dan berusaha, insya Allah kamu pasti bisa mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Bismillah, insya Allah. Yang keempat ialah meskipun banyak orang di luar sana yang meremehkan kamu, yang menghina kamu, yakin dan percaya bahwa pasti ada 1-2 orang yang mendukung kamu, yang mensupport kamu untuk mendapatkan cita-citamu. Minimal sekali ialah pasti ada yang mendukung kamu, tak lain ialah kedua orang tuamu. Pasti dukungan orang tuamu itu sangatlah besar. Seorang orang tua pasti ingin dan mau melihat anaknya sukses. Selanjutnya ialah saudara kamu. Pasti salah satu di antara saudara kamu ada yang mau melihat kamu untuk meraih sukses. Selanjutnya ialah pasti ada keluarga yang lain yang mendukung kamu untuk meraih sukses, terlebih pada diri kamu sendiri. Kalaupun di luar sana tidak ada yang mendukung kamu, orang tuamu tidak mendukung, saudaramu tidak mendukung, paling tidak kamu yakin pada dirimu bahwa kamu bisa untuk meraih kesuksesan. Yakin dan percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang betul-betul mau berusaha untuk menjadi orang yang sukses, orang yang mau berubah, orang yang mau hijrah. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Yakin dan percaya, bismillah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kamu ketika kamu berada dalam keadaan terpuruk. Hanya saja kamu perlu untuk mendekatkan lagi kepada Allah. Kalau perlu kamu bangun setelah sholat tahajud, curahkan semuanya, sampaikan di sujud terakhir sepertiga malammu. Ya Allah, saya kesusahan dan bagaimana. Pokoknya kamu cerita. Intinya, ketika banyak orang di luar sana yang meremehkan kamu, yang menghina kamu, pasti ada orang yang mendukung kamu tanpa kamu ketahui. Pasti ada orang yang mendoakan kamu supaya kamu menjadi orang sukses, supaya kamu bisa melewati setiap ujian-ujian itu. Jadi kamu tidak perlu menjadikan hinaan, cemohan orang lain itu sebagai suatu alasan untuk mundur. Jangan. Tapi jadikanlah semua itu sebagai sumber motivasi untuk menjadi kamu orang yang lebih baik lagi, dan yakin dan percaya ada orang tuamu, saudaramu, ada Allah dan dirimu sendiri yang mendukung setiap usaha kamu, apa yang kamu perjuangkan selama ini. Intinya bismillah, yakin dan percaya. Selanjutnya yang kelima ialah
orang yang meremehkan, orang yang merendahkan orang lain pasti selalu ada dimanapun berada. Bukan cuma kamu yang diuji dengan banyaknya orang yang menghina, banyaknya orang yang meremehkanmu. Bukan cuma kamu, tapi semua orang yang di luar sana yang saat ini sedang berjuang, sedang berusaha, merintis karir dan sebagainya, mereka juga mempunyai ujian yang sama. Tapi tergantung bagaimana cara kita untuk menghadapi, bagaimana cara kita untuk mencarikan solusi. Jadi jangan pernah berkecil hati bahwa saya diremehkan, saya dicaci maki, saya direndahkan dan sebagainya. Jangan. Karena kenapa? Karena bukan cuma kamu saja yang diuji dengan omongan-omongan orang di luar sana. Bukan cuma kamu, tapi banyak ribuan, ratusan orang di luar sana juga mendapatkan ujian yang dihina oleh orang-orang terdekatnya. Jadi jangan pernah dengarkan mereka, dengan mendengarkan mereka sama halnya kamu membuang-buang tenaga untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Sama saja kamu menjadikan waktu untuk memikirkan mereka itu waktu yang terbuang sia-sia. Jadi jadikan sebagai sumber motivasi, sumber semangat, bahwa setiap ocehan mereka, hinaan mereka itu sebagai sumber motivasi. Jangan pernah dengarkan ocehan mereka, jangan pernah dengarkan apa yang mereka katakan, jangan. Karena bukan cuma kamu saja yang diuji, tapi banyak orang lain yang diuji dengan hal yang sama. Jadi jadikan ini sebagai suatu pembelajaran buat diri sendiri, supaya di hari esok kamu bisa ceritakan kepada orang lain sebagai sumber semangat buat mereka untuk berjuang, untuk meraih sukses. Jadi sahabat semua, bismillah saja. Ketika ada yang meremehkan, ingat selalu pesan-pesan ini. Ingat selalu jangan pernah mau mundur, jangan pernah mau berhenti di tengah jalan. Kamu harus yakin dengan usahamu, kamu harus yakin pada dirimu. Mungkin cuma itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe, like, dan share. Jadikan konten ini sebagai konten motivasi, konten yang bisa memberikan solusi, inspirasi, motivasi kepada semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.